Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah database ya bagi kalian yang masih pemula untuk menggunakan CMD. Ya, kenapa saya sarankan bagi kita ya atau bagi kalian yang masih pemula untuk bisa membuat sebuah database melalui command prompt ataupun CMD? Karena supaya kita bisa mengetahui bahasa yang digunakan di dalam sebuah database. Nah, untuk bahasa yang digunakan di dalam sebuah database itu ada dua. Yang pertama DDL dan yang kedua DML. Nah, untuk DDL-nya sendiri itu seperti create database ya atau membuat sebuah database, create tabel ya, alter tabel ya, delete tabel itu adalah sebuah bahasa dalam bahasa DDL. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan tunjukkan slide-nya agar lebih mudah dipahami. Nah, bahasa di dalam basis data itu ada dua ya. Yang pertama Data Definition Language atau yang saya sebut tadi DDL ya. Nah, apa saja seperti create. Ini adalah perintah untuk membuat sebuah database ya ataupun tabel. Nah, seperti create tabel ya ataupun create database ya. Create database, terus nama databasenya apa? Ini terserah kita sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya create tabel. Masukkan nama tabelnya ya. Buat nama tabelnya, masukkan kolom apa saja dan tipe datanya ya. Itu perintah untuk membuat sebuah database, perintah untuk membuat sebuah tabel, maaf. Oke, ada lagi ya seperti alter tabel ya, untuk mengubah tabel, menghapus database ya. Untuk menghapus database, untuk menghapus tabel, ini juga masuk dalam perintah DDL tadi ya. Tapi untuk lebih spesifiknya di dalam video ini kita akan membahas dua bahasa DDL yang sering kita gunakan, yaitu yang pertama create database dan create tabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam data yang kedua, bahasa yang kedua, yaitu Data Manipulation Language atau DML, di mana bahasa ini adalah bahasa untuk mengolah data ataupun untuk memanipulasi data, seperti insert datanya ya, ataupun untuk mengedit data, menghapus data, atau untuk memilih data ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya sebaiknya kita langsung saja praktek ya dengan mengikuti panduan yang ada di dalam slide ini. Oke, baik, langsung saja kita praktek bagaimana caranya membuat sebuah database dengan menggunakan CMD. Yang pertama, kalian install dulu XAMPP-nya. Selanjutnya, kalau sudah diinstal, maka dijalankan ya. Dijalankan, kita start Apache-nya, start juga MySQL-nya. Kalau sudah dijalankan ya, kalau sudah di start, maka kita buka ya. Kita buka CMD atau bisa juga dengan menggunakan perintah di dalam keyboard yaitu Windows R. Tekan Windows secara bersamaan dengan tombol R. Ketikkan CMD. Enter. Oke, maka tampil seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita wajib tahu di mana file MySQL berada ya, karena kita nanti di dalam CMD akan menjalankan file MySQL tersebut, sehingga kita harus tahu dulu di mana file MySQL diletakkan. Kalau kita menginstal sebuah XAMPP, maka secara default dia akan masuk ke dalam sistem ya, akan diinstal di dalam sistem. Nah, sistem biasanya di dalam drive C. Maka kita buka drive C ya, masuk ke dalam Windows Explorer, disk PC atau mungkin My Computer ya. Masuk, setelah itu buka drive C. Kalau sudah,
masuk ke dalam folder SAMPP. Selanjutnya masuk ke dalam folder MySQL. Masuk lagi ke dalam folder bin. Nah, disinilah file MySQL diletakkan. Nah, lihat, ini ada file MySQL. Nah, file inilah yang akan kita jalankan di dalam CMD nanti. Maka, folder-folder yang kita buka tadi wajib kita ingat ya. Yang pertama, kita wajib buka yang namanya directory ataupun data C ya, tempat penyimpanan di data C-nya. Selanjutnya buka folder SAMPP, selanjutnya buka folder MySQL, selanjutnya buka folder bin. Nah, baru kita jalankan MySQL-nya ataupun file MySQL-nya. Oke, lanjut. Nah, supaya lebih jelas, sebaiknya saya zoom aja supaya lebih besar tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi kita lebih puas gitu ya. Jadi kita buka dulu ya. Kita masuk ke dalam change directory di mana file MySQL tadi diletakkan. Tadi kita buka cdc. Artinya kita masuk ke dalam change directory data C. Titik koma slash ya. Jadi masukkan perintah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam data C. Jadi kita sekarang berada di dalam data C. Setelah itu kita masuk ke dalam folder SAMPP. Tadi kita buka folder SAMPP setelah kita masuk ke dalam data C. Ketikkan perintah cd SAMPP slash, masuk lagi ke dalam folder MySQL. Masuk lagi ke dalam folder bin. Selanjutnya kita enter. Kalau sudah seperti ini, maka kita sudah masuk ke dalam folder bin. Sekarang kita tinggal jalankan file MySQL-nya tadi. Caranya, ketikkan perintah MySQL spasi -u. -u ini artinya username. Karena di sini kita masih pemula, maka username-nya pakai root. Ya, enter saja. Nah, kalau sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, maka akan muncul ya pemberitahuan welcome to the MariaDB monitor. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita coba buka dulu ya, kita coba dulu buka daftar database yang ada di dalam komputer kita. Jadi, kita bisa mengecek ya database yang ada di dalam komputer kita ataupun localhost kita. Oke, kita coba ya. Coba tampilkan seluruh database yang ada di dalam komputer. Show, perintahnya adalah show databases. Titik koma. Jadi, setiap perintah yang kita ketikkan di dalam CMD, kita wajib mengakhiri dengan yang namanya titik koma. Selanjutnya enter. Oke, kalau sudah di enter, ya, kalau sudah di enter, maka tampil seperti ini. Oke, maka tampil seperti ini. Nah, ini adalah daftar database yang ada di dalam komputer saya. Mungkin di komputer saudara itu akan berbeda, tentunya. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah DDL yang pertama. Ya, perintah DDL yang pertama. Jadi di dalam video ini kita akan bahas ya perintah DDL dulu ya, video yang pertama. Nanti di sini saya akan buat dua video. Yang pertama video untuk bahas bahasa DDL. Yang kedua perintah untuk bahas bahasa DML ya, agar lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Oke. Kita masukkan dulu bahasa yang pertama, bahasa DDL yang pertama, yaitu create database ya. Jadi kita membuat sebuah database ya, perintahnya adalah create database. Selanjutnya masukkan nama databasenya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah database dengan yang namanya DB pustaka. Jadi di sini nanti saya akan buat sebuah database perpustakaan, misalnya seperti itu ya. Ingat titik koma, jangan lupa. Oke,
Kalau sudah berhasil, maka akan muncul perintah query OK. Artinya di sini perintah yang kita masukkan ya sudah benar ya. Oke. Nah, bagaimana caranya ya mengetahui kalau database kita sudah masuk atau belum gitu ya. Sebenarnya sih udah kalau misalnya sudah muncul query OK, tapi untuk memastikan kita bisa lihat di show databases seperti yang perintah pertama tadi. Artinya untuk memunculkan seluruh daftar database yang ada di dalam komputer kita. Tampilkan. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya. Di sini database kita sudah masuk, yaitu DB Pustaka di urutan yang ketiga. Oke, di sini sudah masuk. Nah, sekarang kita mau buat tabel di dalam DB Pustaka. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita pilih dulu database kita. Di sini kan ada beberapa database ya. Di sini ada beberapa database, maka kita harus pilih dulu database ya yang ingin kita kelola nantinya. Di sini saya menggunakan database DB Pustaka. Jadi pilih dulu databasenya dengan perintah use, masukkan nama database yang ingin kita kelola, DB Pustaka. Gitu. Selanjutnya jangan lupa titik koma. Enter. Nah, selanjutnya kalau sudah di enter maka akan muncul perintah database change gitu ya. Muncul seperti ini. Artinya kita sudah masuk ke dalam database DB Pustaka ya. Tandanya seperti ini ya. Ada nama database kita DB Pustaka. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita masukkan perintah DDL yang kedua ya. Masukkan perintah DDL yang kedua, itu ada create tabel ya. Nah, kita masukkan. Jadi di sini kita akan bahas dua perintah itu aja. Yang pertama create database, yang kedua create tabel. Karena ini biasanya banyak digunakan. Oke. Create table. Oke, create table. Nama tabelnya apa? Misalnya TB buku misalnya seperti itu ya. Oke. Buka kurung. Jadi create tabel TB buku ini nama tabelnya, masukkan nama tabelnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Selanjutnya di dalam kurung, yang ada di dalam kurung ini adalah field ataupun kolom yang ada di dalam tabel tersebut. Misalnya ada kolom ID, ada kolom nama buku, misalnya ada kolom ID buku, selanjutnya ada kolom nama buku, selanjutnya ada kolom penerbit. Setiap buku kan pasti ada penerbitnya. Selanjutnya ada kolom apalagi pengarang. Nah, kita masukkan 3 kolom itu aja ya, atau 3 field itu. Oke, kita masukkan 3 field. Field yang pertama yaitu ID buku. Ingat ya, kita tidak bisa menggunakan yang namanya spasi di dalam database ID buku. Selanjutnya, selanjutnya kita masukkan tipe datanya ya. Tipe data itu banyak ya. Kalau untuk angka bisa integer, float, dan yang lain-lain. Mungkin saudara bisa cari sendiri di dalam internet. Di sini untuk ID buku saya menggunakan integer. Oke. Berapa karakter? Masukkan. Misalnya di sini saya menggunakan 5 karakter. Oke. Jadi nama fieldnya, selanjutnya masukkan tipe datanya. Di sini saya menggunakan tipe data integer untuk ID buku. Selanjutnya berapa karakternya? Misalnya di dalam ID itu ada 5 karakter. Karakternya apa aja? Misalnya seperti ini, 00001 gitu, seperti itu. Itu adalah karakter yang perlu kita masukkan berapa jumlahnya di dalam database-nya. Oke. Selanjutnya selain ID buku ada nama buku, NM buku. Kalau nama dari fieldnya itu terserah ya, boleh disesuaikan masing-masing. NM buku. Masukkan lagi apa tipe datanya, kira-kira varchar.
ya, karena nama itu kan teks, jadi saya menggunakan tipe data varchar. Berapa kira-kira, masukkan berapa karakter, 25 misalnya. Ingat ya, untuk karakternya ya, untuk karakter yang ini boleh disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Karena nama buku itu tidak tahu berapa karakter nanti yang akan diinputkan, maka dari itu saya gunakan 25 karakter ya. Kalau lebih gimana? Kalau lebih mungkin nggak bisa gitu. Jadi cuma 25 karakter nama buku yang bisa kita inputkan. Oke, selanjutnya titik koma lagi, masukkan lagi field berikutnya ataupun kolom berikutnya. Kita masukkan field berikutnya. Pengarang misalnya seperti itu, pengarang. Pengarang, kira-kira siapa pengarangnya nih? Oke, pengarang. Oke, di sini pengarang varchar ya, varchar. Berapa kira-kira? 25 aja. Biasa kalau nama seseorang itu tidak lebih dari 25, seperti itu. Selanjutnya, masukkan lagi field berikutnya. Kita masukkan field berikutnya. Apa kira-kira? Penerbit. Masukkan lagi. Tipe datanya apa? Varchar ya. Varchar. 25. Kok 25? Ya, itu tergantung ya, sesuai dengan kebutuhan. Mau dibuat 20 juga boleh, 15 juga boleh. Ingat, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Jadi, yang perlu diketahui untuk membuat sebuah perintah di dalam di dalam CMD, kita wajib menggunakan titik koma untuk terakhirnya. Tapi di sini belum selesai. Oke, selanjutnya, kalau sudah di dalam sebuah database, di dalam sebuah tabel, maksud saya, itu sudah pasti ada yang namanya primary key. Jadi kalau kita gunakan primary key, ya ketikkan saja primary key, primary key. Nah, apa kira-kira primary key-nya? Ya, ID buku, ID buku. Oke. Ya, ID buku. Ya, di sini kenapa kok ada tutup kurung sampai 2 kali gitu ya. Yang pertama, tutup kurung yang pertama yang ini adalah tutup kurung untuk ini. Primary key, ya. Buka kurung, tutup kurung. Tutup kurung yang di belakangnya ini adalah tutup kurung dari yang ini. Ya, tutup kurung dari ini. Ya, jadi ini buka kurung, masukkan fieldnya, nama field, terus tipe datanya, karakter, koma, masukkan lagi. Ya, jadi belum langsung ditutup. Nah, langsung masukkan lagi nama fieldnya apa, masukkan tipe datanya, masukkan berapa karakter, koma, masukkan lagi nama pengarangnya, nama fieldnya atau nama kolomnya, masukkan tipe datanya, masukkan lagi ya berapa karakter sampai selesai berapa field yang ingin kita inputkan di dalam satu tabel tersebut gitu ya. Kalau sudah, masukkan perintah primary key untuk yang terakhir kali karena kita gunakan primary key setiap tabel gitu. Masukkan misalnya primary key-nya itu ada di ID buku, maka masukkan nih ID buku. ID buku ini kita ketik lagi kembali di sini ID buku. Nah, baru kita tutup kurung di sini untuk menutup buka kurung yang ada di ini, yang di awal tadi. Titik koma jangan lupa setiap perintahnya kita enter. Error katanya. Oke, kita cek ya. Kita cek di mana errornya. Kira-kira di mana errornya create table. Oke, varsar. Ya, ini varsar.
saya salah ketik ternyata. Jadi itu ya, kalau kita salah ketik maka akan error. Nih, varchar, harusnya varchar. Ya, harusnya varchar, bukan varsar. Kita enter. Error lagi. Apa nih? Kai, bukan kai tapi k. Itu. Jadi harus benar-benar ya, daripada kita ngetik ulang ya. Ini tips ya, daripada ngetik ulang, maka kita cukup tekan tombol panah ke atas atau ke bawah yang ada di dalam keyboard kita. Oke, kita langsung masukkan K. Jadi K. Oke. Mudah-mudahan tidak error lagi. Oke, kalau sudah berhasil, maka muncul seperti ini. Query oke. Ya, itu kalau sudah berhasil. Kalau error, dibaca lagi errornya apa. Kira-kira seperti itu. Ini kenapa saya buat error? Sebenarnya ini sengaja. Kenapa? Supaya kita bisa lebih memahami di mana sih errornya gitu. Jadi di sini sudah muncul ya, pasti dikasih tahu oleh CMD-nya ya, kalau ada yang error, dan di sini di mana errornya gitu. Sudah tahu nih ya. Kai ID buku outline 1. Nah, kita periksa nih, benar nggak Kai? Seharusnya kan bukan Kai tapi K. Yang pertama tadi itu bukan varsar tapi varchar. Nah, ini harusnya varchar bukan varsar. Nah, jadi dipahami kalau misalnya ada yang error, itu dipahami ya, jangan langsung panik. Jadi harus dipahami dulu gitu. Kalau sudah berhasil maka muncul perintah ataupun query oke gitu. Jadi muncul nanti query oke kalau sudah berhasil. Kalau belum berhasil muncul error, dipahami errornya di mana gitu. Karena ini sebenarnya akan berguna juga nanti untuk ketika kita sudah masuk ke dalam bahasa pemrograman gitu ya. Jadi untuk kalian yang masih pemula, setiap error wajib dibaca dan dipahami di mana sih errornya gitu. Jadi itu tadi cara untuk membuat sebuah database dan tabel ya. Itu dua bahasa dari bahasa database. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video yang kedua mengenai bahasa DML.